Halo, good morning. Selamat pagi semuanya. Namo Buddhaya. Nah, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah kita membaca Parita Namakaragata bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatippano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah mengenal doa dalam agama Buddha. Nah, sekarang Miss mau menjelaskan tentang doa. Setiap hari kita harus berdoa. Anak yang baik dan rajin itu selalu berdoa. Apakah itu benar? Iya, benar. Anak yang baik dan rajin itu selalu berdoa setiap hari. Doa itu apa? Ya kan? Nah, anak-anak pasti mau bertanya sama Miss, Miss, doa itu apa? Doa itu berisi harapan-harapan kita dan pujian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tiratana yang terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangha, kepada Bodhisattva, dan juga kepada para dewa-dewi. Kemudian, Miss mau tanya lagi, untuk apa kita berdoa? Atau mengapa kita berdoa? Nah, kita berdoa itu agar kita selalu selamat. Harapan kita terkabulkan. Dan semua harapan kita dapat dilaksanakan dengan lancar. Contohnya itu seperti kita berdoa agar kita itu selalu selamat. Misalnya kita berdoa semoga perjalanan kita ini selamat sampai ke tujuannya. Contoh lainnya, kita berdoa, semoga harapan saya menjadi juara keras dapat terkabulkan. Semoga hari ini saya dapat belajar dengan lancar. Seperti itu kira-kira contoh berdoa. Kemudian, ini sudah ada contoh lain dari berdoa yang berisi pujian kepada Tiratana. Nah, pujian kepada Tiratana ini selalu kita baca di dalam Namakaragata, yang artinya kira-kira seperti ini. Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Buddha yang mulia. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Sangga, siswa Bagawa yang telah bertindak sempurna, aku bersujud di hadapan Sangga. Nah, inilah salah satu contoh pujian terhadap Tiratana. Kemudian, dan yang terakhir ini, Miss mau bertanya lagi. Kira-kira kapan kita harus berdoa? Kita itu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya, setiap pelajaran agama Buddha, kita kan selalu berdoa dulu kan, dengan membacakan Parita Namakara,
yang berisi pujian terhadap Tiratana, ya kan? Nah, setelah selesai kita belajar agama Buddha atau selesai kelas agama Buddha, kita itu juga melakukan berdoa. Apa itu? Masih ingat? Nah, setelah selesai kelas agama Buddha, kita selalu mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya, benar? Masih ingat? Nah, seperti itu berdoanya sebelum dan sesudah melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, berdoa itu juga bisa dilakukan sebelum kita makan. Sebelum kita makan, kita mengucapkan doa dulu. Nah, setelah selesai makan, kita juga mengucapkan doa. Dan yang paling penting, sebelum kita tidur atau sebelum kita bobok di malam hari, kita juga harus berdoa dulu. Nah, seperti itu. Oke, sudah dimengerti? Miss rasa sudah bisa dimengerti ya. Kalau ada yang belum dimengerti, nanti tanyakan kepada Miss. Oke? Nah, tadi kan Miss bilang, sebagai anak yang baik dan rajin itu selalu berdoa setiap harinya. Masih ingat? Nah, sekarang Miss mau tanya, sebagai umat Buddha, anak-anak yang belajar agama Buddha, di mana kita harus berdoa? Umat Buddha itu berdoanya itu di vihara dan juga di rumah. Nah, contohnya kalau berdoanya di vihara itu ketika ada kebaktian di vihara atau ada acara keagamaan, acara hari raya agama Buddha, atau anak-anak yang sekolah minggu setiap hari minggunya pergi ke vihara dan berdoa di vihara. Tapi umat Buddha juga boleh berdoanya di rumah. Kalau misalnya di rumah kita ada altar, ada meja sembahyang. Nah, setiap paginya itu setelah bangun tidur, kita berdoa dulu di depan altar. Nah, sebelum bobok di malam hari, kita juga boleh berdoa dulu di depan altar sebelum kita masuk ke kamar dan bobok. Nah, tapi sebelum makan, kita juga harus berdoa kan. Nah, sebelum makan, kita boleh berdoanya di meja makan. Berdoa di meja makan itu yang sederhana saja. Oke? Nah, seperti itu kira-kira tempat berdoa. Di vihara dan di rumah. Ingat ya, umat Buddha itu berdoanya di vihara dan juga di rumah. Nah, tadi kan kita sudah tahu kan, doa itu apa, mengapa kita berdoa, kapan kita harus berdoa, di mana kita harus berdoa. Nah, sekarang kita itu, umat Buddha itu berdoa kepada siapa? Kita sebagai umat Buddha, kita itu berdoanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tiratana yang terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangha, kepada para bodhisattva, juga para dewa-dewi. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar-gambar yang ada di bawahnya. Nah, Miss kan ada memberikan foto-foto yang berisi altar yang ada Buddhanya, altar yang ada bodhisatwanya, altar yang ada dewa-dewinya, altar yang di depan altarnya ada sangganya, ya kan? Nah, kepada mereka-mereka lah kita berdoa. Umat Buddha berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tiratana, yang terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangha, para bodhisattva, juga para dewa-dewi. Oke? Nah, diperhatikan gambarnya dengan baik. Nah, sekarang yang terakhir nih, akhir doa. Pada akhir doa,
kita mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia atau Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Setelah selesai kita mengucapkan Sabe Sata Bawantu Suki Tata, berarti kita sudah selesai berdoa. Nah, setelah selesai berdoa, kita mengucapkan sadu. Biasanya kita mengucapkan sadunya berapa kali? Ayo, coba diingat-ingat. Kita mengucapkan sadu, sadu, sadu. 3 kali kan? Nah, masih ingat kan sadu artinya apa? Sadu itu artinya semoga atau boleh juga semogalah. Seperti itu ya. Oke, sudah bisa diingat tentang doa. Nah, kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada Miss. Nah, sekarang Miss perlihatkan cara berdoa semua agama yang ada di Indonesia. Coba anak-anak diperhatikan. Berdoa dengan cara Buddha itu seperti apa? Berdoa dengan cara Buddha itu cukup dengan beranjali dan bernamaskara. Oke? Masih ingat kan? Apa itu anjali? Bagaimana itu namaskara? Masih kan? Oke. Sekarang ayo kita main bersama. Pada suatu hari Minggu, Lobby ingin pergi ke vihara. Ayo, kita bantu Lobby untuk mencari jalan ke vihara. Mulai dari sini. Cari kata-kata yang mulai dari sini. Nah, kemudian kita tarik garis, membantu Lobby sampai ke vihara. Sudah ketemu? Sudah sampai? Apakah sudah sampai di vihara? Oke, very good. Materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini selesai sampai di sini. Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Namo Buddhaya.